Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, bertemu kembali di ibadah online GBI Point Square. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Gama Febriandi. Tidak lupa kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap setia menjalani dan menaati protokol kesehatan yaitu 5M. Rumah doa GBI Point Square diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi via Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia terserap di dalam KUL. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti KUL, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti KUL-KUL yang ada. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer atau memindai barcode yang ada di layar. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di ibadah online GBI Point Square. Tuhan, kami mau bawa doa kami buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat Indonesia. Kami tahu Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi buat bangsa kami. Kami berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah, dari presiden, wakil presiden, hingga aparat pemerintahan yang ada. Kami minta roh takut akan Tuhan turun atas setiap mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat gembala rohani kami Tuhan, mulai dari gembala sidang kami Bapak Insinyur Konotar Harjo beserta keempat wakilnya, gembala rayon kami Bapak Budianto Totong beserta wakilnya, dan gembala cabang kami Tuhan, Bapak Suardi beserta wakil dan penatua yang ada. Kami percayakan setiap hamba-Mu Tuhan ke dalam perlindungan-Mu, dan biar setiap pelayanan mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Kami tahu apapun kondisi mereka, perlindungan Tuhan juga sempurna atas setiap mereka. Kau yang ada terus serta Tuhan bersama mereka, dalam hari-hari mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Biar hari ini Tuhan kami sama-sama bersatu hati, kami menyiapkan hati kami untuk sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi
jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya hari-hari ini hadirat Tuhan kuat bekerja atas setiap kita. Kita percaya dimanapun kita berada, engkau yang di rumah-rumah, teruslah percaya dengan iman hadirat Tuhan melawat setiap kita. Saat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib melanda, melawat setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Ayo tepuk tangannya semua sama-sama. Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini pernyataan kami buat kasih-Mu bagi setiap kami. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Mari yang di rumah-rumah yang percaya perbuatan Tuhan yang ajaib atas setiap kita, biar kita terus bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Amin. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku,
bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap, sekali lagi katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Mari kita yang sudah bisa berbahasa roh, sembah Tuhan berbahasa roh, sembah Dia. Ini Pentakosta yang ketiga, ini pencurahan Roh Kudus luar biasa terjadi atas setiap kita. Engkau yang di rumah-rumah, alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami kelepasan. Dengan iman kami berkata kami disembuhkan, dengan iman kami berkata kami dipulihkan ya Tuhan. Dengan iman kami yang sakit, kami yang susah, kami terima mujizat-Mu ya Tuhan. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja.
di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami bisa beribadah kembali ya Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami bersyukur buat penyertaan, kebaikan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, berkati setiap kami ya Tuhan. Kami mau dengar-dengar akan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, biar apa yang diperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin katakan untuk setiap para jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai setiap kami ya Tuhan, para jemaat-Mu ya Tuhan, biar kami buka hati kami buka pikiran kami, biar kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang sedang beribadah secara online. Saya mengucapkan shalom, semoga Tuhan selalu menyertai setiap kita. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, amin. Oke, izinkan saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Gama, saya melayani di GBI Rayon 1H, kita berada dalam satu wadah yang sama Bapak Ibu. Dan kemudian pada kesempatan pagi siang hari ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sharing tentang sebuah firman Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Ingatkah Bapak Ibu mungkin kalau di waktu kita sedang sakit Bapak Ibu, kita mungkin sedang demam atau kita sedang dalam kelemahan tubuh kita dan kita pergi periksa ke sebuah klinik atau sebuah rumah sakit dan kemudian Bapak Ibu bertemu dengan dokternya gitu ya di ruangan dokter dan kemudian Bapak Ibu dihimbau untuk berbaring di tempat tidurnya dan kemudian dokter itu mulai mengobservasi. Saya percaya mungkin minimal setiap kita semuanya pernah mengalami hal seperti ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu simpel begini. Sebelum kita mulai tentang firman Tuhan hari ini, karena ini berkaitan. Apa yang pertama kali dokter periksa Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu berbaring dan kemudian apa yang pertama kali dokter periksa? Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang mengingat-ingat sebentar gitu ya. Tanpa kita sadari, pasti yang pertama kali dokter cek adalah mulut kita. Dokter akan berkata, boleh Bapak atau Ibu buka mulutnya. Dokter bisa menganalisa atau bisa mengobservasi keadaan fisik seseorang, keadaan tubuh, kesehatan, bahkan bukan bicara tentang sakit gigi, tapi ketika seluruh sakitnya itu Bapak Ibu yang dilihat apa? Dari mulut, dari lidahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Sama halnya saya bisa katakan kerohanian seseorang, kematangan setiap orang itu bisa dilihat dari apanya Bapak Ibu? Kedewasaannya bisa dilihat dari apa? Dari mulutnya. So hari ini Bapak Ibu dengan waktu yang mungkin kurang lebih 30 menit kita akan sama-sama bahas firman Tuhan. Topik firman Tuhan hari ini adalah miracles start from your mouth. Atau di dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu, kita mungkin lebih familiar dikatakan apa? Mujizat dimulai dari mulut Anda. Sekali lagi hari ini kita mau bahas bicara tentang mujizat dimulai dari mulut Anda. Sehingga hari ini kita akan banyak berbicara tentang apa perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Kalau bicara tentang miracle start from your mouth, bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan itu adalah memiliki satu powerful yang luar biasa. Memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ada sebuah keajaiban ketika kita mengeluarkan perkataan yang luar biasa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ada sebuah next level ketika kita mengatakan hal-hal yang tepat dalam kehidupan kita. Ada sebuah promosi ketika kita menggunakan mulut kita dan memperkatakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau bicara tentang miracle start from your mouth Bapak Ibu. Ada sebuah ayat di Yoel 3 Bapak Ibu. Yoel 3 ayat 10b berkata apa? Let the weak say I am strong.
Saya percaya ini ada sebuah lagu yang berkata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Let the weak say I am strong. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sering dengar ayat ini, bahkan mungkin lewat pujian Bapak Ibu sering dengar ini. Yang menarik adalah kenapa firman Tuhan berkata dalam bahasa Indonesianya, biarlah orang yang lemah berkata aku kuat. Seperti bentuk penolakan atau tidak menerima kenyataan kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu. Saya mau katakan itu adalah persepsi yang salah. Melalui firman Tuhan Yoel 3 ayat 10b ini berkata apa? Biarlah setiap kita, mungkin kita dalam kelemahan tubuh kita, mungkin kita dalam keterpurukan dalam kehidupan kita tetap berkata dengan iman kita bahwa kita kuat. Waktu kita berkata kita kuat, kita bukan hanya menyangkal kenyataan Bapak Ibu. Tapi biarkan kita memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan ingin kita kuat Bapak Ibu. Sehingga waktu kita bilang oke, dalam kelemahan tubuh kita tapi kita tetap berkata aku kuat. Itu adalah bukti satu pernyataan iman kita yang sangat-sangat nyata Bapak Ibu. Itu yang Tuhan ingin lakukan Bapak Ibu. Hal yang menarik Bapak Ibu. Perkataan-perkataan kita itu harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan tentunya diikuti dengan hikmat. Saya percaya banyak orang yang berhikmat itu pasti berkatanya dengan sangat baik. Saya percaya ketika Bapak Ibu memiliki kerohanian yang dewasa, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan berkat. Perkataan yang membangun setiap orang. Amin Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini jangan anggap remeh perkataan kita. Kalau kita cuma menganggap itu hanya sekedar kata-kata yang keluar, kita akan menganggap remeh apa yang kita katakan. Tapi biarlah mulai dari hari ini kita punya paradigma, kita punya pola pikir bahwa apa yang sedang kita perkatakan itu adalah perkataan profetik dan sebuah doa yang kita ucapkan. Saya percaya dengan pola pikir seperti ini Bapak Ibu, kita akan jadi orang yang berhikmat. Kita akan jadi orang yang ketika kita ingin berbicara memperkatakan sebuah hal yang positif. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau bahas tentang sebuah tokoh Bapak Ibu. Masih bicara tentang miracles start from your mouth. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sangat familiar dengan gambar ini. Ini bicara tentang Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu lihat ini hanya sebuah ilustrasi. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu lihat ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu mendapat sebuah gambaran. Seberapa kecilnya Daud dan seberapa besarnya Goliat saat itu. Kalau kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Siapa Daud? Daud itu waktu sebelum peperangan dengan Goliat, sebelum dia mengalahkan Goliat, kita tarik mundur. Siapa Daud? Daud hanyalah seorang penggembala domba. Betul Bapak Ibu? Dia hanya menjaga 2-3 ekor domba. Dia bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Semua orang menganggap dia remeh. Pertama dari ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri pun menganggap bahwa seorang Daud itu hanya layak diberikan tugas apa? Mengantar makanan Bapak Ibu. Mengantar bekal makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Daud sangat dianggap remeh sama semua orang saat itu. Kakak-kakaknya menganggap remeh. Waktu Daud tiba di medan perang itu, kakak-kakaknya dengan sangat luar biasa gitu ya. Remehan demi remehan itu keluar dari mulut setiap orang. Termasuk siapa? Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Saul. Pada saat itu Saul juga menganggap remeh Daud. Siapa nih anak kecil ini yang gak pakai baju peperangan dan segala macam Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin saat itu Daud memang menghadapi sebuah raksasa yang sangat besar. Saya gak tahu kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita sama seperti Daud. Kondisi di mana mungkin kita dianggap sebelah mata. Mungkin kondisi di mana waktu kita mau mencapai goals kita, rasanya situasi dan kondisi tidak mungkin. Rasanya orang-orang juga menganggap, wah kamu gak mungkin bisa sukses. Kamu gak mungkin bisa kuliah. Kamu gak mungkin dapat pekerjaan. Kamu memang dari keluarga yang kurang mampu. Mungkin kamu seperti ini, itu. Saya mungkin bisa katakan jangan-jangan beberapa dari kita sedang ada di posisi Daud. Di tengah pandemi situasi yang gak kondusif ini. Kita sepertinya segala sesuatu yang kita lakukan salah Bapak Ibu. Sepertinya semua orang menganggap kita cemen. Gak ada apa-apa.
kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan, nggak punya sumber daya yang pas. Mungkin itu bisa terjadi Bapak Ibu. Apapun raksasa yang sedang kita alami hari-hari ini. Saya percaya kisah Daud dan Goliat ini menggambarkan raksasa yang sangat-sangat luar biasa. Yang rasanya Bapak Ibu nggak mungkin Daud bisa mengalahkan seorang yang namanya Goliat. Yang tingginya lebih tinggi jauh daripada Daud. Yang memiliki kekuatan yang jauh lebih daripada Daud saat itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu. Respon Daud sangat luar biasa. Dia nggak ketika diremehkan oleh orang tuanya atau diremehkan oleh Saul, diremehkan oleh kakak-kakaknya, dia nggak langsung putus asa Bapak Ibu. Walaupun perkataan-perkataan itu bukan perkataan yang membangun. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, semua yang ada di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, engkau tidak perlu dukungan dari orang lain. Yang penting apa Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan sebuah perjanjian itu bukan kepada orang lain. Yang Bapak Ibu harus pastikan adalah Bapak Ibu memiliki perjanjian antara Tuhan dengan Bapak Ibu dan dengan diri Bapak Ibu sendiri. Itu yang paling penting. Hal yang menarik Bapak Ibu, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Bagaimana awal mulanya Daud bisa mengalahkan Goliat? Dimulai dari sebuah perkataan. Kita kembali ke slide, mari kita baca sama-sama. Ada sebuah ayat di Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata, kenapa saya bold kata berkata? Karena ini keluar dari mulut Daud. Karena ini adalah momen di mana miracle start from David mouth. Ketika momen di mana mujizat ini terjadi awal mulanya karena Daud memperkatakan kata-kata profetik yang keluar dari mulutnya. Dikatakan kepada orang Filistin itu Bapak Ibu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Dikatakan berikutnya apa? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saya percaya Bapak Ibu, ayat ini tuh sangat luar biasa. Ini menyatakan ada sebuah perkataan profetik yang keluar dari mulut Daud. Walaupun saat itu kondisi nggak mendukung. Walaupun tidak ada satu orang pun yang mendukung Daud saat itu. Bahkan Daud mungkin saya bilang tidak di dalam kekuatan yang 100%. Tapi dia percaya bahwa Tuhan ingin lakukan perkara besar dalam kehidupannya. Dan dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Dan saat itu apa Bapak Ibu? Dia melakukan perjanjiannya dengan Tuhan ketika dia mengucapkan hal itu. Ini sebuah hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Kemenangan Daud dan Goliat itu dari Goliat itu diawali dengan sebuah perkataan. Miracle start from David mouth. Ketika dia memperkatakan ini, seperti ada kekuatan daripada Tuhan ada dalam kehidupan Daud dan Tuhan menyertainya. Dan kita tahu semua Bapak Ibu, akhir dari cerita Daud dan Goliat. Daud hanya menggunakan batu dan apa Bapak Ibu? Menancapkan di dahinya Goliat. Dan saat itu seluruh orang Filistin lari dan kemenangan atas bangsa Israel itu mutlak. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, diawali dari sebuah perkataan yang luar biasa. Sebuah perkataan yang positif, yang membangun, yang membangkitkan iman seseorang. Terjadilah sebuah kemenangan atas satu bangsa Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saat itu Daud memperkatakan perkataan kutuk. Mungkin dia bilang, iya nih saya kecil, saya gak mampu ini, saya gak mampu ini. Mujizat ini tidak akan mungkin terjadi Bapak Ibu. Saya mau berkata Bapak Ibu bahwa dari kisah Daud ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita belajar bahwa apa yang kita perkatakan hari demi hari itu adalah sebuah perkataan profetik. Mungkin engkau yang masih kuliah, kalau engkau mungkin ada kesulitan belajar, jangan bilang, wah saya bodoh Pak,
Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya IP saya ini Nasakom, nasib 1, Pak IP-nya. Saya mau katakan sama teman-teman semua mungkin yang masih kuliah. Engkau harus perkatakan dengan profetik bahwa engkau dapat IP yang terbaik. Engkau akan jadi mahasiswa yang berprestasi. Mulai dari saat ini perkatakan kata-kata yang baik. Mungkin orang tua yang mungkin sedikit mulai frustasi gitu ya. Mengajarkan anaknya sekolah di rumah. Dan mungkin ada seringkali terceplos dari mulut kita. Wah, ini anak mungkin tidak pintar. Mungkin anaknya bodoh. Anaknya ini bandel, anaknya nakal. Kita ganti perkataan itu semua. Mulai hari ini. Kita ganti dengan perkataan profetik. Waktu mungkin ibu-ibu yang di rumah sedang mengajar anaknya katakan, "Nak, kamu pintar, kamu pasti bisa. Tuhan akan berkati engkau. Engkau akan dapat juara, engkau akan dapat ranking, engkau akan berprestasi." Katakan perkataan-perkataan yang membangun Bapak Ibu. Karena dari mulut kita, itu adalah ucapan doa kita. Mari kita kembali ke slide kita Bapak Ibu. Ada satu perkataan yang sangat menarik. Bahwa perkataan Anda adalah bukti Anda percaya akan janji Tuhan dalam hidup Anda. Saya percaya Bapak Ibu, ini sangat mudah dipahami. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini katakan Bapak Ibu percaya sama janji Tuhan. Itu dimulai dari Bapak Ibu memperkatakannya setiap hari. Perkatakan setiap hari. Kalau memang Bapak Ibu adalah seorang jemaat yang benar-benar mengerti akan janji Tuhan. Bapak Ibu percaya akan janji Tuhan. Saya percaya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan terkait dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau akan berhasil, engkau akan katakan itu setiap hari dengan imanmu. Kalau Tuhan katakan engkau akan jadi keluarga yang luar biasa, engkau akan perkatakan setiap hari. Jika Tuhan bilang engkau akan bebas dari setiap keterikatanmu, engkau akan perkatakan itu setiap hari. Aku bebas dari segala keterikatan. Keluargaku diberkati sama Tuhan. Anak-anakku diberkati sama Tuhan. Pekerjaanku akan mendapatkan promosi. Aku akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Engkau harus katakan, Bapak Ibu. Perkatakan kata-kata yang membangun. Perkatakan kata-kata profetik, Bapak Ibu. Mungkin salah satu caranya, Bapak Ibu. Bagaimana kita percaya sama janji Tuhan? Gereja kita mengajarkan untuk kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Saya berusaha untuk memperkatakan ini setiap hari Bapak Ibu. Mungkin terkadang lupa, wajar kita lupa. Tapi perkatakan terus, waktu kita ingat, kita buka Alkitab kita perkatakan. Mazmur 91 mengatakan bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan akan menghalangkan dari setiap musuh kita. Tuhan akan menghalangkan dari setiap yang jahat. Tuhan akan menyembuhkan kita Bapak Ibu. Waktu kita memperkatakan ini Bapak Ibu, saya percaya waktu kita memperkatakan ini, apa yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 91, itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Saya mau lihat perkataan amin kita dengan iman yang sangat-sangat luar biasa. Biar mulai hari ini kita perkatakan Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu di Amerika Serikat. Diteliti dari sebuah penjara, sebuah rumah tahanan Bapak Ibu. Seberapa pentingnya perkataan kita untuk membangun atau menjatuhkan orang lain. Jadi di dalam sebuah penjara itu Bapak Ibu, ada satu menu makanan, makan siang yang kurang diminati sama para narapidana yang ada. Jadi ada sebuah menu seperti sup kacang merah gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bukan versi yang di Indonesia tapi mirip-mirip gitu ya. Ada seperti sup red bean gitu ya. Kacang merah yang selalu disediakan di dalam penjara itu. Dan dari penelitian yang ada Bapak Ibu. Menu ini tidak diminati Bapak Ibu. Jadi dari masakan yang dimasak itu hanya biasanya orang yang mau, narapidana yang memakan ini waktu ditanya Bapak Ibu. Waktu ditanya itu hanya 20% dari rumah tahanan itu yang mau memakan sup kacang merah ini. Kemudian dilakukan perbaikan. Diperbaikannya dari apa? Bukan masalah masakannya. Bukan masalah narapidananya. Tapi cara menyampaikannya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, diteliti begini. Ditanya, waktu bertanya si petugas cateringnya seolah-olah seperti itu ya. Petugas cateringnya selalu bertanya, waktu pertama kali bertanyanya seperti ini. Mau enggak? Nih saya translate dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Mau enggak? Waktu ditanya mau atau enggak,
Hanya 20% orang yang mau, 80% enggak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian diganti perkataannya. Diganti perkataannya menjadi seperti ini. Mau kan? Jadi waktu disendokin dikatakan apa? Mau kan? Ketika saat itu Bapak Ibu diteliti, itu 50% orang narapidana itu mengatakan mau dan akhirnya memakan masakan itu. Mulai dari kata-kata. Enggak cuma sampai di situ Bapak Ibu. Di minggu berikutnya dikatakan seperti ini. Bukan hanya mau kan, tapi gini. Banyak atau sedikit. Jadi bukan ditanya mau atau enggak, bukan ditanya mau kan, tapi ditanya apa? Banyak atau sedikit. Dan kemudian hasil menunjukkan lebih dari 80% orang memakan apa yang disediakan itu. Masakannya nggak berubah Bapak Ibu. Itu cuma bicara tentang apa yang dikatakan. Dari ilustrasi ini saya mau mengatakan Bapak Ibu. Gaya komunikasi kita, apa yang kita perkatakan apakah positif atau negatif. Itu berdampak bagi kehidupan kita. Biar mulai dari sekarang Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Biar apa yang kita katakan mungkin dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan papa kita, dengan mama kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun Bapak Ibu. Perkatakanlah perkataan yang positif. Kita mulai sekarang sebelum bersuara, sebelum berkata-kata kita berpikir apakah ini berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kita belajar dari Daud dan Goliat Bapak Ibu. Ada satu kisah Bapak Ibu. Seberapa pentingnya ucapan seseorang. Kita kembali ke slide. Ini mungkin saya tidak akan bahas terlalu panjang. Tapi saya percaya Bapak Ibu ingat tentang cerita Zakaria dan Elizabeth. Seorang imam yang sudah lanjut usia belum memiliki anak. Dari kandungan Elizabeth memang muncullah seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Tapi coba kita tarik ke belakang. Peristiwa sebelum Elizabeth melahirkan seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya pasti yakin Bapak Ibu mulai ingat-ingat sedikit ya Bapak Ibu. Bagaimana waktu Zakaria sedang bertugas menjadi imam. Dan kemudian didatangi oleh seorang malaikat yang namanya malaikat Gabriel Bapak Ibu. Mengatakan bahwa istrinya akan mengandung. Dan di momen itu Zakaria mulai tidak percaya. Dia mengeluarkan kata-kata, bagaimana? Kami sudah tua. Mungkin di dalam bahasa sehari-harinya dia bilang, gak mungkin istri saya hamil. Sudah tua. Puluhan tahun kami menanti-nantikan gak dapat. Mungkin sekarang udah tidak dalam masa kesuburan. Tidak mungkin terjadi. Dan apa yang terjadi sama Zakaria saat itu Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat ceritanya? Dari momen itu ketika malaikat Gabriel memberitahu dan Zakaria tidak percaya. Allah memutuskan lewat malaikat Gabriel untuk membuat Zakaria menjadi bisu Bapak Ibu. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya bertanya-tanya Bapak Ibu. Kenapa Zakaria harus dibuat bisu Bapak Ibu? Satu alasan yang saya ketahui apa Bapak Ibu? Karena pertama, dari mulutnya mengeluarkan pernyataan yang tidak membangun. Yang kedua Bapak Ibu, saya katakan bahwa di momen itu Allah lewat malaikat Gabriel tidak mau kalau Zakaria keluar dan mengeluarkan perkataan-perkataan itu bahkan bisa menjatuhkan iman Elizabeth. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Karena bisa jadi Bapak Ibu, kalau Zakaria saat itu keluar dan dia dengan ketidakpercayaan dia akan berkata sama orang-orang, tadi saya didatengin malaikat tapi hal ini gak mungkin terjadi karena Elizabeth tua, karena udah gak mampu, karena begini, karena begini, karena begini. Bapak Ibu bayangkan hal itu bisa terjadi, betul? Dan di momen itu Allah memutuskan untuk membuat Zakaria bisu sampai janji Tuhan digenapi. Untuk menjaga perkataan Zakaria tidak mempengaruhi iman orang lain juga Bapak Ibu. Lewat kisah yang singkat ini dari Lukas 1 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut dan lebih panjang sendiri. Betapa pentingnya perkataan kita di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya perkataan kita bisa membangun atau menjatuhkan iman seseorang. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan menurut saya hari ini sangat simpel, cuma mengajarkan kita, mari yuk kita perkatakan perkataan yang sangat-sangat membangun. Mulai hari-hari ini.
Kalau saya boleh saksikan Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Tadi kita bahas tentang Zakaria. 5 bulan yang lalu anak saya lahir dan saya beri nama Zakaria, Jefferson Gama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang luar biasa, yang sehat. Tapi saya mau cerita sama Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Waktu dulu Bapak Ibu, dari saya tahu dia ada di dalam kandungan perut istri saya. Mulai dari 1 bulan Bapak Ibu, ketahuan hamil. Kita itu selalu berdoa setiap malam Bapak Ibu. Kadang kita doa tutup mata, kadang kita hanya perkatakan dengan iman kita Bapak Ibu. Jadi tiap malam kita selalu berdoa, tapi bisa sehari 2-3 kali kita perkatakan perkataan-perkataan profetik. Saya bersama dengan istri saya. Apa yang kami katakan Bapak Ibu? Yang kami katakan itu simpel seperti ini. Kita cuma punya 2 permohonan sama Tuhan. Kita perkatakan itu setiap hari. Saya katakan begini. Karena kita sudah tahu namanya akan Zack ya Bapak Ibu ya. Saya selalu perkatakan gini. Zack, kamu jadi anak yang sehat. Itu yang pertama. Pertumbuhannya diberkati sama Tuhan. Tiap bulan demi bulan di perut mama pokoknya diberkati sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya katakan seperti ini. Kamu akan jadi anak yang cheerful. Kamu akan jadi anak yang murah senyum. Kamu akan jadi anak yang penuh sukacita. Jadi itu Bapak Ibu, kamu akan jadi anak yang cheerful. Engkau akan jadi anak yang selalu tersenyum, murah senyum. Engkau akan jadi anak yang penuh dengan sukacita. Itu doa kami. Setiap hari Bapak Ibu, gak pernah lewat. Kita doakan selama kurang lebih 9 bulan Bapak Ibu. Kita doakan, kamu jadi anak yang murah senyum. Kamu jadi anak yang penuh sukacita. Kamu jadi anak yang sehat. Itu terus Bapak Ibu, doa kami Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalau mungkin beberapa dari pelayan-pelayan Tuhan yang pernah ketemu secara virtual gitu ya. Kadang-kadang kita meeting gereja atau kadang-kadang kita ada di dalam pertemuan ibadah pakai Zoom gitu ya. Mungkin beberapa pelayan Tuhan pernah lihat anak saya dan ini bukan sebuah kesombongan. Tapi saya mau katakan banyak orang bilang anak saya itu murah senyum. Dikit-dikit senyum, dipanggil doang senyum. Lihat kamera senyum, jadi murah senyum Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, itu terjadi. Tidak lepas karena saya memperkatakan itu berdoa sama Tuhan setiap hari. Dan waktu saya memperkatakan itu dengan iman. Dan itulah yang Tuhan genapi dalam kehidupan saya. Saya mau kasih lihat cuplikan videonya sedikit Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bisa menilai kira-kira anak saya murah senyum atau enggak ya Bapak Ibu ya. Boleh videonya ditampilkan? Video yang singkat sekali. Oke Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sama Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya punya anak yang sangat-sangat murah senyum. Kalau lihat mama papanya baru lihat aja udah senyum. Gak perlu dipanggil udah senyum. Setiap kali mungkin ketemu sama orang yang tentunya dia sudah kenal dia akan senyum Bapak Ibu. Dan kalau lagi bercanda ngakaknya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu ini hal yang sangat simpel tapi saya sangat syukuri. Kenapa? Karena mulai dari kecil dari dia ada di perut. Saya perkatakan perkataan profetik. Saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini kita banyak bisa lakukan hal-hal seperti ini. Kalau Bapak Ibu dalam kesusahan. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit. Mulai hari ini perkatakan, saya sehat dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Mungkin Bapak Ibu dalam kekurangan, Bapak Ibu perkatakan perkataan profetik. Tuhan akan penuhi setiap kebutuhan saya. Saya akan memberkati banyak orang. Perkatakan itu terus dan terus Bapak Ibu. Jangan pernah berakhir. Perkatakan itu terus dan terus. Slide terakhir Bapak Ibu.
Saya mau katakan Bapak Ibu, ini sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Berkata bahwa your belief become your thought. Your thought become your words become your action become your habits become your values become your destiny. Dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu, apa yang kita imani, apa yang kita percayai itu akan kita pikirkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu percaya sama janji Tuhan, pasti yang Bapak Ibu pikirkan adalah janji Tuhan. Ketika Bapak Ibu percaya segala sesuatu yang positif terjadi, saya percaya apa yang kita pikirkan itu adalah positif. Dan kemudian dari apa yang kita pikirkan Bapak Ibu, itu akan menjadi perkataan kita. Karena sebelum kita berkata-kata pasti kita berpikir. Dan apa yang menjadi kita katakan, yang menjadi sebuah percakapan kita, yang menjadi sebuah kalimat kita, itu akan menjadi sebuah tindakan kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan, saya orang yang payah, saya orang yang kalah, saya orang yang gak pintar, saya orang yang mungkin usaha saya akan jelek, ini karena pandemi berdampak, jadi usaha saya jelek. Itulah yang akan terjadi Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berkata, saya kuat, anak saya diberkati sama Tuhan, anak saya dapat universitas yang terbaik, Bapak Ibu katakan bahwa keluarga kami keluarga yang diberkati sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata seperti itu, itulah yang terjadi. Dan kemudian dari tindakan kita, apa yang terjadi itu akan menjadi habits kita. Menjadi kebiasaan kita. Ketika itu menjadi habits dan kebiasaan kita, itu akan menjadi nilai yang ada dalam kehidupan kita. Dan apa Bapak Ibu? Nilai itu yang akan menentukan kemana tujuan hidup kita Bapak Ibu. Sehingga jangan main-main. Mulai dari apa yang kita imani, kita perkatakan itu akan menentukan kemana hidup kita akan ada Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, biar hari ini lewat firman Tuhan yang singkat ini kita bisa belajar sama-sama. Sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita bisa memperkatakan kata-kata yang positif. Mungkin ada banyak dari kita Bapak Ibu berkata bahwa gak mungkin Kak percuma, gak mungkin Pak percuma Pak. Kalau saya perkatakan ini rasanya ini hanya menghindari sebuah kenyataan. Karena gak masuk akal kalau saya bilang usaha saya akan berhasil. Semua toko di sebelah kanan kiri semua tutup. Gak mungkin saya katakan anak saya bisa kuliah di luar negeri. Gak ada biayanya dan segala macam. Stop dulu pemikiran itu Bapak Ibu. Saya mau ajak kita tutup dengan sebuah pemikiran. Sebuah paradigma yang baru. Ingatkah Bapak Ibu tentang penciptaan? Kejadian 1 mencatat Bapak Ibu. Tentang penciptaan terjadi. Kita gak perlu bahas satu persatu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa di hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, diciptakannya lah dan jadilah terang. Jadilah terang. Saya ulangi, jadilah terang. Dengan apa Bapak Ibu? Penciptaan dari hari 1 sampai ke 6. Dengan perkataan Tuhan. Ketika hanya Allah berkata Bapak Ibu, Tuhan berkata, itu akan terjadi. Jadilah terang. Masalahnya bukan masalah terangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari lebih lagi Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Penciptaan matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan di hari yang keberapa? Nanti Bapak Ibu baca di Kejadian 1. Bahwa matahari, bulan, bintang itu diciptakan di hari yang keempat setelah hari yang ketiga. Artinya saya mau tanya sama Bapak Ibu. Di hari pertama jadilah terang. Terangnya dari mana Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu berpikir? Karena harusnya yang membuat terang itu matahari, bulan, dan bintang. Tapi di hari pertama Tuhan katakan jadilah terang. Terangnya dari mana Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan. Ketika Tuhan berkata dan Bapak Ibu katakan. Adakan perjanjian dengan Tuhan dan diri Bapak Ibu sendiri. Maka itu semua terjadi. Segala sesuatu yang mustahil. Segala sesuatu yang mungkin Bapak Ibu bilang gak make sense. Gak ada ini caranya bagaimana terjadi. Saya mau katakan. Tanpa bulan, tanpa bintang, tanpa matahari. Ketika Tuhan bilang jadilah terang. Ada terang Bapak Ibu. Ini sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa yang saya pelajari Bapak Ibu. Saya bagikan sama Bapak Ibu bahwa kita gak perlu eksplanasi Bapak Ibu. Kita gak perlu explanation dari sebuah mujizat. Karena ketika Tuhan berkata, itu bisa terjadi. Siapa yang bisa bilang Bapak Ibu, bagaimana caranya Petrus bisa berjalan di atas air? Karena tidak ada ilmu yang bisa menjelaskan itu. Tapi kalau Tuhan bilang berjalanlah, bisa jalan gak Bapak Ibu? Bisa jalan.
Siapa yang bisa berpikir bahwa Lazarus yang sudah mati berhari-hari bisa dibangkitkan? Tapi kalau Tuhan bilang bangkitlah, maka bangkit Bapak Ibu. Artinya saya mau katakan Bapak Ibu, lewat perkataan itu ada sebuah powerful yang sangat-sangat luar biasa. So firman Tuhan hari ini, miracle start from your mouth. Mujizat terjadi mulai dari mulut kita Bapak Ibu. Biar hari ini setelah ibadah ini kita perkatakan dengan perkataan yang baik. Perkataan yang membangun setiap orang. Kita perkatakan perkataan profetik. Jangan lupa baca Mazmur 91 setiap hari. Mari kita perkatakan segala sesuatu firman Tuhan Bapak Ibu. Saya berdoa firman ini membangun setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu. Saya akan lihat ada banyak dari setiap kita mengalami janji-janji Tuhan. Mulai dari apa? Mulai dari perkataan-perkataan yang membangun. Mulai dari perkataan profetik. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai. Saya berdoa Roh Kudus selalu menuntun kita. Biar apa yang kita perkatakan, apa yang keluar dari lidah dan mulut kita, itu adalah perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami, bahwa kami harus menggunakan mulut kami dengan luar biasa. Kami mau perkatakan perkataan yang positif, kami mau memperkatakan kata-kata yang membangun. Mulai hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, janji-janji Tuhan, iya dan amin, dan akan kami perkatakan setiap hari. Kami akan mengeluarkan kata-kata positif sesuai dengan firman Tuhan, bagi keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami. Kami mau perkatakan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai, tapi setiap kami ya Tuhan, kami percaya kami punya perjanjian pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kami akan lakukan perjanjian itu dan kami akan perkatakan dengan kata-kata yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diberkati sama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menggerakkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.